Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Anti PLBT chapter 3. Ya, kita belajar santai, relax. Kita kemarin udah chapter 1, chapter 2, sekarang chapter 3 ya. Kita nyusu dulu, udah ngopi mulu dari tadi. Udah 13, nggak boleh ya, kata dokter teh nggak boleh lebih dari 13, maka sekarang nyusu aja. Ya, kita mulai. Sekarang kita mau bahas masalah how to create a good team, engineering good team terutama ya. Jadi hal ini saya dapatkan waktu saya incas di salah satu chain hotel bintang 5, IHG, IHG. Jadi kita ada namanya winning ways. Terus itu saya terapkan dan itu sangat berguna sekali. Terima kasih buat IHG yang udah ngasih training saya ya. Dan itu udah saya terapin kemanapun saya pergi sampai sekarang ya. Jadi kita mau bicara masalah engineering building chapter 3, how to create a good team. Jadi bagaimana cara meracik atau membuat tim engineering departemen menjadi tim yang bagus atau tim yang handal. Kalau saya kan penggemarnya Guardiola, jadi kalau Pep Guardiola itu bilang only the best player can play in my team and my job is to make you the best. Kalau nggak salah ya, gue pernah baca. Oke, jadi ada 5 cara guys ya, cara gimana bikin tim engineering itu jadi bagus, jadi solid. Yang pertama adalah do the right things ya. Jadi artinya apa? Ya, artinya apa? Jadi kalau lu punya tim ya, anggota tim itu ya, tim itu adalah sekelompok orang ya, yang mempunyai satu tujuan. Misalkan kita ada tim Formula 1 atau tim MotoGP. Anggaplah misalkan timnya si Jorge Lorenzo ya. Jadi itu ada pembalapnya, ada manajernya ya, ada teknisinya, dan semua itu dia berjuang untuk satu tujuan. Artinya apa? Dia berjuang untuk menang ya, memenangkan balapan. Sama juga dengan tim sepak bola. Tim sepak bola itu contoh misalkan Real Madrid, Bayern Munchen, Barca ya, terus MU dan lain-lain. Dia itu tim. Nah, do the right thing. Kenapa lo mesti jadi do the right thing? Kita ambil contoh misalkan tim sepak bola. Kalau lo jadi kiper ya, jadi kiper yang baik. Ya, do the right thing. Jadi kiper yang right, yang benar. Ya. So you have to do the right one, the right way. Contoh, ya, kalau menjadi back juga sama, you have to do the right back. Ya. Terus sama juga kalau kita bicaranya di engineering. Jadi nomor 1 adalah do the right thing. If you are a AC technician, yeah, you have to do the best. You have to do the right thing about the AC. Yeah. If you do electrical engineer, yeah, you have to do the right thing in electrical engineer. Jadi lakukanlah yang baik. Gitu. Ya, jadi lakukan yang terbaik. Kemudian ada lagi namanya niat baik. Jadi kalau lu jadi teknisi atau admin atau apapun, lakukan dengan baik. Jadi kita udah punya niat baik duluan untuk melakukan sesuatu. Ya, mau jadi teknisi elektrik, lakukan secara baik. Ya, jadi kita dari awal tuh udah punya niat ya, do the right thing. Inna amalu biniat ya. Jadi semua tuh tergantung niat. Kalau lu kerja masuk ke kerjaan mau jadi engineering yang baik, ya jadilah yang baik. Jadi nomor 1 adalah do the right thing. So, all the team members must do the right thing. Ya. Semua tim harus melakukan yang baik. Nah, nomor 2 itu adalah show we care. Ya. What is show we care? Tunjukkan kepedulian. Ya. Di dunia engineering, pekerjaan itu bisa selesai cuma karena 4 hal. Ya. 1 adalah manning atau orang. Ya. Yang kedua adalah tools atau alat. Ya. Yang ketiga adalah material. Ya. Yang keempat adalah waktu. Nah, jadi orang, manning, alat, material, sama waktu. Itu keempat-empat ini nggak bisa dihilangkan. Ya, jadi kalau misalkan kalian mengerjakan sesuatu di engineering, ya, pertama harus ada orangnya. Nah, so we care. We have to care about the people. Ya. Why we care about the people ya? Salah satu tujuannya untuk menjadikan tim yang bagus ya harus peduli. Ya, contoh misalkan teman kesusahan ya dibantuin. Ya. So we care about the manning.
Nah, number two ya, we care about the tools ya. Kita harus peduli sama alat. Lo kerja kalau nggak ada alatnya nggak bisa. Susah. Mau buka baut 10 aja kalau nggak ada kunci 10 itu susah. Bisa sih pakai tang gitu, cuman kan nggak disaranin. Indonesia banget itu kayak gue ya. Kalau nggak ada alat ya pakai yang lain kan gitu. Tapi kalau udah kunci 32, udah kunci 24 itu kan susah. Ya, jadi you have to care ya, about the people, about the tools. Ada lagi about the material ya. Jadi kalian tuh harus peduli sama material. Kenapa? Contoh misalkan ya, kalau kita nggak care sama material pada saat sesuatu saat kita butuh ya, itu nggak bisa. Ayo, lampunya nggak ada, habis ya. Terus ada fanbel putus di AHU, fanbelnya nggak ada. Nah, akhirnya apa ya? Akhirnya pekerjaan tidak akan selesai. Jadi pekerjaan itu selesai karena 4 hal. 1 manning, 2 tools ya, 3 adalah material, 4 adalah waktu. So you have to care about manning, about person, about our friends ya. And then we have to care about our tools, we have to care about our materials or spare part, and then we have to care about our time. Jadi kita juga harus peduli sama waktu. Kenapa? Karena waktu itu penting ya, waktu itu penting. Kita nggak bisa melakukan pekerjaan kalau waktunya nggak ada, itu satu, atau waktunya tidak tepat ya. Contoh misalkan kalian mau maintenance EHU atau FCU di ballroom, nggak mungkin dong kalau pas lagi ada event wedding atau apa kalian mau servis AHU, bisa ngamuk tamunya. Jadi gitu. So number one is do the right thing. If you want to be a good team member, you have to do the right thing in your area. Ya, kalau mau jadi admin yang bagus, kalau mau jadi admin yang bagus, lakukan dengan baik. Kalau mau jadi teknisi, lakukan dengan baik. Teknisi kitchen, lakukan dengan baik. Jadi number one adalah do the right thing. Number two, so we care. Udah, kita udah jelasin tadi ya. Yang nomor 3. Nah, ini yang nomor 3. I am higher. Ya, I am higher itu artinya lu harus punya cita-cita yang tinggi. Kenapa? Ya, karena dunia engineering, dunia teknik itu selalu berkembang. Ingat, teknologi akan selalu berkembang. Hari ini aja udah keluar Samsung sampai dengan S berapa? S berapa sekarang Samsung? S9 ya? S berapa, Kak? 20? Hah? Udah S20, bayangin ya. Jadi memang teknologi itu selalu berkembang. Jadi aim higher adalah Anda harus bercita-cita tinggi. Dalam dunia engineering gimana? Dalam dunia tim gimana? Tadi saya bilang pertama, kenapa Barca bisa hebat? Nah, kenapa Bayern Munchen bisa hebat? Kenapa ya MU bisa hebat? Karena di tim itu diisi oleh orang-orang hebat. Artinya apa? I am higher. Dia bercita-cita tinggi. Kalau saya jadi back, saya harus jadi back yang terbaik di dunia. Kalau saya jadi kiper, saya harus jadi kiper yang terbaik di dunia. Begitu juga dengan di engineering. Kalau saya jadi teknisi mesin, saya harus jadi teknisi mesin yang terbaik. Ya, minimal saya terbaik di gedung ini, di gedung yang saya pegang. Begitu juga kalau saya jadi teknisi listrik, saya harus jadi teknisi listrik yang terbaik. I am higher, bercita-cita tinggi. So, bagaimana cara menjadi yang terbaik? You have to learn. Kalian harus belajar, ya. Jadi seperti itu. Intinya adalah 1, 2, 3. Pertama, do the right thing, lakukan dengan benar. Ada SOP-nya, ya, ada referensinya. Kedua, show we care, kamu harus peduli. Ya. Ketiga adalah aim higher, kamu harus bercita-cita tinggi. Artinya apa? Terus belajar. Ingat, teknologi itu selalu berkembang. Ya. Kalau kamu mau jadi teknisi yang handal, syaratnya cuma 1, belajar dan praktek. Engineering paling enak, bisa langsung praktek di lapangan. Ya. Kalau bagian lain mungkin nggak bisa. Tapi kalau di engineering enak, barang kelihatan. Jadi aim higher adalah Anda harus punya cita-cita yang tinggi. Ya, yang tinggi. Supaya apa? Supaya kalian menjadi yang terbaik. Sebab tim itu bisa bagus jika diisi oleh individu yang baik. Ya. Itu nomor 3. Nomor 4 adalah celebrate the different. Nah, tim itu terdiri dari berbagai macam karakter. Nah, makanya nomor 4, Anda harus celebrate the different. Anda harus menghargai perbedaan. We are different, oke.
so what gitu loh. Why? Because the garden, if the flower is not different, is not good. Ya. Taman itu ya, kalau nggak berbeda bunganya itu nggak bagus, nggak cantik. Sama juga dengan tim. Ya. Kebayangkan kalau misalkan pemain bola, ya klub Barca atau klub MU, pemainnya kiper semua, terus siapa yang nyerang? Ya kan? Siapa yang nyerang? Siapa yang jadi back? Sama juga dengan tim engineering. Engineering kalau semuanya teknisi listrik, terus yang mau benerin AC siapa? Ya. Kalau semuanya itu teknisi sipil, ya, terus yang mau ngerangkai Star Delta siapa? Ya, jadi celebrate the different. Kita harus menghargai perbedaan, bahwa perbedaan itu indah. Ya, perbedaan itu sunatullah. Ya, jadi memang harus berbeda. Nah, kadang-kadang kita ya, suka nggak mau berbeda. Si Anu orangnya begini, si Anu orang begini, nggak bisa. Ya. Sebab apa? Sebab dalam tim, ya karakternya itu macam-macam. Orang listrik itu biasanya beda sama orang plumbing. Ya, jadi gini. Kalau saya jadi engineering DOE ya, jadi director of engineer, saya akan selalu berusaha bahwa tim saya itu ibaratnya apa? Ada yang sifatnya jadi pasir, ada yang sifatnya jadi batu bata, ada yang sifatnya jadi semen, ada yang sifatnya jadi besi, dan lain-lain. Nah, ini ya akan bisa menjadikan suatu bangunan kalau kita menghargai perbedaan. Ya, oh iya, emang sifatnya besi kayak gitu, oh emang sifatnya pasir kayak gitu, oh emang sifatnya semen kayak gitu. Nah, kita harus bisa memadukan itu. Jadi we have to celebrate the different. Ya, nggak boleh ada namanya rasis, sara. Oh si A begini, oh si B begini, si C begini. Oh nggak bisa. Ya, jadi Anda harus betul-betul ya menghargai perbedaan dan jadikan perbedaan itu suatu kekuatan, bukan kelemahan. Ya, oke ya, itu yang keempat. Ini yang terakhir, kelima. Kita aja, ya, nggak usah banyak-banyak. Ya. 5 adalah tadi masuk do the right thing, so we can aim higher, celebrate the different, and walk better together. Ya. Ingat, ya, manusia itu diciptakan atas hasil kerjasama. Nah, kerjasama siapa? Malu bapak lo. Kalau bapak lo sendiri nggak bakal jadi, lo nggak bakal jadi. Ya, jadi gitu ya, cara gampangnya. Nah, jadi memang kita ditakdirkan untuk selalu bisa bekerja sama. Nah, contoh ya, paling gampang ya, di engineering ya, nggak bisa itu jalan sendiri-sendiri ya. Kita teknisi listrik ya, butuh material kan. Nah, yang ngambil material siapa? Admin yang bikin PR baru bisa datang ya. Contoh seperti itu. Jadi work better together, bekerja bersama itu lebih enak ya. Bekerja bersama-sama itu lebih enak. Ingat, kita ini adalah tim ya. Tidak ada yang lebih penting ya daripada kepentingan, daripada tujuan kita. Tujuan kita apa? Make it work done. Ya. Kita bertujuan untuk supaya pekerjaan bisa selesai. Saya ingat suatu film yang namanya film USS Indianapolis ya. Aku lihat waktu itu kapten kapalnya bilang ini, dan aku masih ingat sampai sekarang. Kapten kapalnya si Nicolas Cage kalau nggak salah. Ya. Dia bilang, "You without me nothing, and me without you nothing, and our strength is in our cohesion." Artinya apa? Ya, anak buah tanpa pimpinan itu nothing. Ya, begitu juga kebalikannya, pimpinan tanpa anak buah nothing. Jadi kita harus selalu bekerja sama dan mendahulukan kepentingan tim. Ya, sebab apa? Sebab yang namanya tim adalah sekelompok orang yang mempunyai satu tujuan bersama-sama. Nah, ini kita mau create tim ya. Nah, nanti ada lagi ya fungsi manajemen, atau kita bicaranya misalkan yang paling gampang, ini udah banyak dipelajari ya, bagaimana cara menjadi manajer yang baik, yang bagus. Nanti ada step-stepnya ya. Jadi chapter 3 ini kita belajar bagaimana cara bikin tim yang baik ya. Nomor 1 adalah do the right thing. Jadi anggota tim itu harus melakukan hal yang terbaik. Nomor 2 adalah show we care, tunjukkan kepedulian ya. Jadi kita harus peduli. Tadi kita peduli sama orang, sama alat, sama material ya, sama waktu. Terus yang ketiga, aim higher. Jadi Anda harus punya cita-cita tinggi kalau mau jadi teknisi elektrik yang terbaik di dunia. Kalau mau jadi teknisi AC, jadilah teknisi AC yang terbaik di dunia. Caranya gimana? Belajar. Ya, nomor 4, celebrate the different. Ingat, kita ini berbeda.
Dan perbedaan itu harus dijadikan kekuatan, bukan kelemahan. Nomor 5 adalah work better together. Jadi kita harus bekerja bersama-sama. Kenapa? Ada pasir satu sak, ya. Kalau diangkat sendiri berat 40 kilo. Diangkat berdua dia akan lebih ringan. Ya, 20-20. Diangkat bertiga dia akan lebih ringan lagi. Diangkat berempat dia akan lebih ringan lagi. Diangkat berlima, kurang ajar lu ya, ngangkat pasir sesak doang aja berlima, kan gitu. Oke ya, jadi untuk jadi tim yang baik adalah 1, do the right thing, lakukan yang terbaik. 2, show we care, tunjukkan kepedulian. 3, I am higher, cita-citanya tinggi. 4 adalah celebrate the different, ya, hargai perbedaan. Nomor 5 adalah kerjasama. Oke, guys, jangan panjang-panjang belajarnya, sebentar aja, chapter 3. Nanti besok kita lanjut lagi. Ingat, don't forget to like and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum susu dulu sambil santai. Cheers. Mantap. Sabar lu. Matiin cuy.